Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Oktaviano dengan NIM 0530109555 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video kesempatan ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari jaringan komputer. Yang pertama kita lakukan yaitu membuka command prompt-nya dengan mengetik Windows R. Terus kita ketik cmd. Maka kotak dialognya sudah terbuka. Selanjutnya kita isi command prompt-nya perintah-perintah cmd-nya. Yang pertama yaitu cd. Kita klik cd, ketik cd. Oke, arti cd ini digunakan untuk berpindah atau change directory ke folder lain dalam command prompt. Contohnya cd dokumen. Cd dokumen. Oke, kita sudah masuk ke dalam directory dokumen. Selanjutnya perintah dari cls. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar atau clear screen. Semua teks sebelumnya dihapus dari tampilan. Selanjutnya nomor 3 yaitu CLS, garing tanda tanya. CLS, garing tanda tanya. Artinya menampilkan help atau bantuan tentang perintah CLS, termasuk cara penggunaannya. Selanjutnya kita ketik nomor 4 yaitu direktori tanda tanya. Dir, garing tanda tanya. Artinya menampilkan hub tentang perintah direktori, yaitu perintah untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori. Selanjutnya, nomor 5 yaitu ipconfig. ipconfig. ipconfig berfungsi untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi IP, seperti IP versi 4 address, subnet mask, atau default gateway. Perintah selanjutnya nomor 6, ipconfig all. ipconfig all berfungsi sebagai menampilkan seluruh informasi jaringan secara lengkap, termasuk MAC address, DHCP info, DNS info, status adapter, list time. Oke, selanjutnya nomor 7. ipconfig. Kita bersihkan dulu. ipconfig garing tanda tanya. Maaf. ipconfig garing Oke. ipconfig garing tandanya yaitu menampilkan bantuan tentang semua opsi dalam perintah ipconfig. Selanjutnya perintah nomor 8 ipconfig release. ipconfig release. Oke, ipconfig ini release ini berfungsi melepaskan alamat IP yang didapat dari DHCP atau mengosongkan IP. Digunakan untuk saat troubleshooting atau jaringan. Selanjutnya perintah dari nomor 9 yaitu ipconfig renew. ipconfig renew. ipconfig renew ini berfungsi sebagai meminta alamat IP baru dari DHCP setelah dilakukan rilis atau jika IP perlu diperbarui. Selanjutnya perintah nomor 10 yaitu ipconfig display DNS. ipconfig Nomor 10 berfungsi sebagai menampilkan cache DNS yang disimpan pada komputer atau rekaman domain yang pernah diakses. Selanjutnya perintah nomor 11 ipconfig flash DNS. ipconfig flash
DNS. ipconfig plus DNS berfungsi sebagai menghapus atau membersihkan DNS cache. Digunakan untuk mengatasi masalah akses website yang salah arah atau yang berubah. Selanjutnya perintah ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Berfungsi untuk memperbarui registrasi DNS komputer ke server DNS. Biasanya digunakan dalam jaringan domain. Selanjutnya kita cek untuk ping. Poin perintah nomor 13. Ping berfungsi mengirimkan paket ICMP untuk mengukur konektivitas ke host lain. Contoh ping google.com. Kita coba ping google.com. Sudah terhubung ke google.com. Oke. Selanjutnya nomor 14. Netstat. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Netstat berfungsi menampilkan statistik jaringan seperti port yang sedang digunakan, koneksi aktif, proses yang menggunakan koneksi. Selanjutnya perintah tracer. Perintah ini berfungsi menampilkan jalur atau route yang dilalui paket menuju alamat tujuan. Digunakan untuk diagnosa rute tujuan. Selanjutnya perintah nomor 16 pet ping. Pet ping berfungsi sebagai kombinasi ping dan tracer, menampilkan jalur dan sekaligus statistik kehilangan paket pada setiap hop. Perintah selanjutnya nslookup. nslookup. nslookup ini digunakan untuk melakukan query ke server DNS, misalnya mencari IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Oke, perintah selanjutnya itu nets. Nets ini berfungsi sebagai perintah tingkat lanjut untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti IP address, firewall, WLAN, dan routing. Kita coba nets. Oke. Oke, selanjutnya root. Root ini berfungsi menampilkan atau mengatur routing table pada komputer. Contoh root print. Kita ketik root print. Oke. Yang terakhir yaitu net. Net ini berfungsi perintah umum untuk mengatur berbagai fungsi jaringan seperti user account, share folder, service, atau network connection. Oke, sekian dari saya. Nama Rahmat Tafiano dengan NIM 0530100955 setelah selesai melaksanakan tugas 2 dari jaringan komputer. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.